Sebelum kita membahas lebih jauh, bantulah saya dengan satu hal. Tekan tombol suka, tekan berlangganan, dan tetaplah bersama saya. Karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan menyelamatkan Anda dari mengulangi kesalahan yang tidak akan pernah Anda maafkan di masa depan. Hai teman-teman, bayangkan ini. Bayangkan diri Anda berjalan melewati hutan yang tenang saat matahari terbenam. Cahayanya lembut, jalannya bersih, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anda bisa bernapas lega. Lalu, di belakang Anda, di suatu tempat di kejauhan, Anda mendengar suara langkah kaki. Lambat, familiar, cukup lembut hingga terdengar tidak berbahaya, tetapi cukup keras untuk mengguncang sesuatu di dalam diri Anda. Begitulah rasanya ketika seseorang yang telah Anda lepaskan mencoba kembali ke dalam hidup Anda. Mereka tidak datang terburu-buru sambil membawa kembang api. Mereka merayap seperti bayangan yang membentang di tanah, halus, ramah, hampir polos. Namun bayangan tidaklah tidak berbahaya. Itu adalah pengingat akan sesuatu yang berdiri di belakang Anda. Sesuatu yang ingin mendapatkan perhatian Anda, bahkan saat Anda mencoba untuk maju. Dan inilah kebenarannya, teman-teman. Kebenaran yang tidak ingin didengar kebanyakan orang. Mereka tidak kembali karena mereka telah berubah. Mereka kembali karena Anda telah melakukannya. Energi Anda tidak lagi mengorbit mereka. Keheninganmu bukan lagi rasa lapar. Ketidakhadiranmu bukan lagi suatu kelemahan. Perubahan itu, cahaya itu, keselarasan batin itulah yang menarik mereka kembali. Seperti seekor ngengat yang kembali ke api yang pernah diterimanya begitu saja. Orang berbohong kepada Anda tentang bagian ini. Mereka bilang jika mereka kembali, itu karena mereka merindukanmu. Tidak selalu. Terkadang mereka kembali karena akses mudah yang pernah mereka miliki telah hilang. Kadang-kadang mereka kembali karena orang lain berhenti memberi mereka perhatian. Kadang-kadang mereka kembali karena cahaya Anda mulai mengganggu bagian-bagian mereka yang tidak pernah ingin berevolusi. Itu lucu. Alam semesta memiliki selera humor. Anda menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk penyembuhan. Anda akhirnya membangun kembali diri Anda sendiri. Anda menemukan kedamaian. Dan tiba-tiba, boom, mereka datang. Bertingkah seolah-olah mereka tidak sengaja mengingatmu. Namun Anda tidak sembuh hanya untuk kembali menjadi zona nyaman seseorang. Anda tidak tumbuh hanya untuk menyusut kembali menjadi versi diri Anda yang menoleransi remah-remah. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah metafora singkat. Bayangkan Anda pernah menjadi sebuah pintu tanpa kunci. Siapapun bisa masuk kapanpun mereka merasa kesepian. Namun penyembuhan membuat Anda memasang kunci, gembok, dan kamera keamanan. Sekarang, ketika orang mengetuk, Anda tidak panik. Anda tidak melompat. Anda tidak lari. Anda dengan tenang memeriksa pintu dan memutuskan apakah mereka layak masuk atau apakah mereka hanya ingin meninggalkan lumpur di lantai bersih Anda lagi. Itulah pengendalian emosi. Itu kekuatan yang tenang. Itulah stoicisme. Dan ingat kutipan ini, tuliskan jika perlu. Hidup Anda berhenti menjadi kacau saat Anda berhenti memberi izin kepada orang-orang yang emosinya kacau untuk kembali. Teman-teman, kalian bukanlah versi diri kalian yang sama seperti yang mereka ingat. Anda lebih bijaksana, lebih tenang, lebih tajam, lebih membumi daripada sebelumnya. Dan jika mereka kembali sekarang, itu bukan tanda untuk membuka hati Anda secara otomatis. Itu tandanya untuk tetap terjaga, tetap waspada, tetap berlabuh. Karena ujian terberat dalam hidup bukanlah melepaskan seseorang. Itu tentang mengetahui apakah akan membiarkan mereka masuk kembali. Jadi inilah afirmasi Anda untuk hari ini. Pendek, tajam, kuat. Saya melindungi perdamaian. Tuliskan di komentar sekarang juga. Biarkan saya melihat Anda mengklaimnya. Dan jika pesan ini sudah sampai kepada Anda, tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan tetaplah bersama saya. Kebenaran sesungguhnya dimulai sekarang. Pertama-tama, mereka kembali ketika energi Anda berubah. Orang tidak kembali karena mereka mengingat nilai Anda. Mereka kembali karena mereka akhirnya merasakan ketiadaan dari apa yang pernah mereka anggap remeh. Teman-teman, mari kita pikirkan hal ini sejenak. Ketika seseorang yang Anda lepaskan tiba-tiba mulai kembali merayap ke dalam hidup Anda, itu jarang terjadi karena mereka bangun suatu pagi dengan penuh kebijaksanaan dan kedewasaan emosional.
Seringkali hal ini terjadi karena ada sesuatu dalam energi yang berubah, dan hal itu adalah Anda. Anda tidak berdiri di tempat yang sama saat mereka meninggalkan Anda. Anda tidak lagi berputar-putar di sekitar mereka seperti yang pernah Anda lakukan. Anda tidak memuaskan ego mereka dengan cara yang biasa mereka lakukan. Dan perubahan itu menimpa mereka dengan cara yang tidak sepenuhnya mereka pahami, tetapi pasti mereka rasakan. Bayangkan Anda berdiri di depan cermin yang telah berembun selama bertahun-tahun. Anda hampir tidak dapat melihat bayangan Anda karena tertutup oleh uap, kebingungan, terlalu banyak berpikir, dan kekacauan emosional. Anda akan menyipitkan mata, mencondongkan tubuh, mencoba memahami siapa Anda sebenarnya, tetapi semuanya kabur dibentuk oleh cara mereka memperlakukan Anda. Cara mereka menjauh, cara mereka membuat Anda merasa kecil. Lalu suatu hari, tanpa pengumuman besar, tanpa adegan dramatis, Anda mengulurkan tangan dan perlahan menyeka kabut itu. Tiba-tiba Anda hadir di sana, jelas hadir, lebih kuat dari yang Anda ingat. Anda tidak serta-merta menjadi orang baru. Anda akhirnya melihat diri Anda sendiri tanpa semua distorsi. Dan saat Anda menjadi terlihat oleh diri Anda sendiri seperti sihir, Anda pun menjadi sangat terlihat oleh mereka. Inilah bagian yang aneh. Saat Anda bingung, cemas, mengecek ponsel, memutar ulang pembicaraan di kepala, mereka tenang. Mereka bertindak seolah-olah segalanya berada dalam kendali mereka. Mereka tahu Anda akan menjawab. Mereka tahu Anda lebih peduli. Mereka tahu Anda akan selalu ada, meskipun mereka tidak muncul sepenuhnya. Namun saat Anda mulai melepaskan diri, saat Anda berhenti mengejar, saat kesunyian Anda berhenti datang dari rasa sakit dan mulai datang dari kedamaian, sesuatu di latar belakang berubah. Rasanya seperti wifi emosional yang biasa mereka gunakan untuk terhubung telah terputus. Mereka tidak menyadari saat sinyalnya kuat. Mereka menyadarinya saat suasana menjadi sunyi. Saat itulah mereka kembali. Tidak saat kamu menangis, tidak saat kamu mengemis, tidak saat kamu putus asa ingin segera mengakhirinya. Mereka kembali saat Anda berhenti tampil demi kenyamanan mereka. Mereka kembali saat Anda berhenti menjelaskan diri sendiri. Mereka kembali saat Anda tidak lagi memberi mereka perbaikan emosional yang biasa mereka anggap remeh. Anda mungkin duduk di sana berpikir, kenapa sekarang? Kenapa mereka mengirimiku pesan setelah sekian lama? Kenapa mereka tiba-tiba merindukanku ketika aku akhirnya mulai melepaskanmu? Jujur saja teman-teman, mereka tidak merindukan seluruh bagian dirimu. Mereka merindukan versi dirimu yang terlalu banyak memberi. Mereka merindukan versi dirimu yang selalu membalas. Mereka merindukan rasa aman emosional yang mereka rasakan saat kamu kehilangan rasa amanmu. Mereka merindukan bagaimana perhatianmu membuat mereka merasa penting, bahkan ketika mereka tidak menganggapmu penting. Orang-orang senang memberitahumu bahwa jika seseorang kembali, itu karena cinta yang membawanya kembali. Tapi seringkali bukan cinta yang mengetuk lebih dulu, melainkan ego. Mereka kembali untuk melihat apakah pintunya masih terbuka. Mereka kembali untuk melihat apakah mereka masih berarti. Mereka kembali untuk memeriksa apakah hatimu masih berada di tempat mereka meninggalkannya. Bayangkan seperti ini. Bayangkan mereka pernah memiliki tiket VIP ke taman hiburan bernama hidupmu. Mereka bisa masuk kapanpun mereka merasa kesepian, menaiki semua roller coaster emosional, menikmati kenyamanan, dan pergi kapanpun mereka mau, tanpa repot-repot mengucapkan terima kasih. Lalu suatu hari, tanpa drama dan tanpa peringatan, kartu itu habis masa berlakunya. Anda tidak memperbaruinya. Anda tidak mengirimi mereka pengingat. Anda hanya bertumbuh. Anda menyembuhkan diri. Anda mengubah standar Anda. Sistem memperbarui secara diam-diam. Sekarang, ketika mereka mencoba masuk kembali dan memindai kartu lama itu, kartu itu berkedip, akses ditolak, dan saat itulah otak mereka mulai berputar. Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi dalam hati mereka berpikir, mengapa ini terasa berbeda? Mengapa mereka tidak bereaksi seperti sebelumnya? Mengapa mereka terdengar begitu tenang? Mengapa versi mereka yang ini terasa lebih sulit dijangkau? Karena teman-teman, kalian telah mempelajari sesuatu yang tak pernah mereka duga akan kalian pelajari. Kalian telah belajar bagaimana hidup tanpa mereka. Kalian telah belajar bagaimana bernapas tanpa validasi mereka.
Kalian telah belajar bagaimana mengatur emosi kalian sendiri, alih-alih menunggu perhatian mereka menstabilkan kalian. Itu menakutkan bagi ego mereka. Bukan karena mereka benar-benar ingin kehilangan kalian, tetapi karena mereka tidak pernah percaya kalian akan tumbuh melampaui kebutuhan mereka. Mereka pikir kalian akan selalu mendukung. Mereka pikir kalian akan selalu merespons dengan cepat. Mereka pikir kalian akan selalu berusaha memperbaiki keadaan. Mereka pikir kalian akan selalu tersedia secara emosional di saat yang tepat bagi mereka. Penyembuhan menghancurkan ilusi itu. Keheningan mengatur ulang dinamika. Pertumbuhan menyingkapkan di mana kekuatan sebenarnya berada selama ini. Kalian berhenti gemetar ketika nama mereka muncul di layar kalian. Kalian berhenti melatih apa yang akan kalian katakan. Kalian berhenti menganalisis setiap kata yang mereka kirim. Kalian tidak lagi terjun ke dalam kekacauan emosional. Kalian membaca pesannya. Kalian bernapas. Kalian merespons atau tidak merespons. Tapi itu pilihan kalian sekarang, bukan reaksi kecemasan kalian. Ketenangan kalian menjadi hal paling berisik di ruangan itu. Keheninganmu menjadi kekuatan paling mengganggu di dunia mereka. Itulah mengapa mereka kembali ketika energimu berubah. Karena tiba-tiba merekalah yang merasa kehilangan keseimbangan. Trik lama mereka tak lagi berhasil. Jerami santai mereka tak lagi menarikmu, seperti sebelumnya. Keheningan mereka tak lagi membuatmu mengejar. Dan itu membuat mereka sangat tidak nyaman. Cerita di kepala mereka selalu, aku bisa kembali kapanpun aku mau. Mereka akan tetap di sana. Tapi sekarang mereka memasuki babak baru yang tak siap mereka baca. Tentu saja rasa takut juga merayapimu. Kamu mungkin berpikir, bagaimana kalau aku terjerumus lagi? Bagaimana jika saya membiarkan mereka masuk dan mereka menyakiti saya seperti sebelumnya? Bagaimana jika saya mencampur adukan kepulangan mereka dengan perubahan nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah kelemahan saya. Itu tandanya Anda lebih sadar secara emosional daripada sebelumnya. Anda tidak takut pada mereka, kamu takut meninggalkan dirimu sendiri lagi. Itu adalah ketakutan yang sehat karena melindungi masa depan Anda. Namun ada kebenaran yang perlu diungkap secara mendalam. Orang yang Anda kenal saat mereka pergi tidak ada lagi. Kamu telah melampaui versi dirimu yang itu. Orang yang menoleransi hal minimum tidak ada di sini. Orang yang menganggap dipilih lebih penting daripada dihormati sudah tiada. Kamu telah bangkit. Kamu lebih bijaksana. Anda dihukum dan kepulangan mereka bukan lagi ancaman. Itu buktinya. Bukti bahwa energi Anda berbeda. Bukti bahwa dia mempunyai kekuatan. Bukti bahwa harga diri Anda akhirnya lebih keras daripada keterikatan Anda. Anda tidak perlu takut dengan kembalinya mereka. Anda hanya perlu mengingat bahwa sekarang Anda tidak beroperasi karena putus asa. Anda beroperasi berdasarkan kebijaksanaan. Anda tidak memohon untuk dipilih. Anda memilih siapa yang mendapat akses. Jadi, saat kita menutup poin pertama ini, saya ingin Anda menguncinya dan mendeklarasikannya secara publik. Afirmasi Anda untuk bagian perjalanan ini adalah, energi saya telah berubah. Silakan tulis di komentar. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada dunia di sekitarmu bahwa kamu bukanlah dirimu yang dulu. Dan tetaplah bersamaku. Karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengungkap dengan jelas mengapa kembalinya mereka bukanlah tanda romantis dari alam semesta. Itu adalah ujian bagi semua yang telah kamu capai. Nomor 2, ego tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Ketika orang kembali, mereka jarang membawa kesembuhan. Seringkali mereka membawa ujian yang disamarkan sebagai kesempatan kedua. Teman-teman, mari kita bersikap jujur di sini. Ketika seseorang yang Anda lepaskan tiba-tiba muncul kembali dalam hidup Anda, mereka tidak hanya membawa ucapan, "Hai, apa kabar?" dan beberapa obrolan ringan yang santai. Mereka menunjukkan ego mereka. Mereka membawa urusan mereka yang belum selesai. Mereka menyampaikan kebutuhan mereka untuk mengetahui apakah mereka masih memiliki pengaruh atas Anda. Di permukaan, mungkin terlihat lembut, polos, bahkan sopan. Di bawahnya berlapis motif. Motifnya mungkin mereka sendiri tidak sepenuhnya pahami. Pikirkanlah tentang itu. Jika mereka benar-benar menerima kesalahan mereka, belajar dari pola mereka, dan melakukan kerja keras secara internal, menurut Anda apakah mereka akan muncul begitu saja dengan pikiran malas tentang Anda? Tidak.
Orang yang benar-benar berevolusi tidak menguji Anda terlebih dahulu. Mereka mengambil tanggung jawab terlebih dahulu. Namun seringnya bukan itu yang terjadi. Mereka muncul saat kebosanan melanda. Mereka muncul saat gangguan mereka berhenti bekerja. Mereka muncul saat orang baru tidak memberi mereka semangat emosional yang sama. Mereka muncul saat kehidupan sedikit merendahkan hati mereka dan kenangan Anda mulai terasa menenangkan. Bukan karena mereka siap menuangkannya ke dalam dirimu, tetapi karena mereka ingat betapa mudahnya saat kamu menuangkannya ke dalam diri mereka. Bayangkan ego mereka sebagai seorang musafir yang pernah memiliki kamar permanen di rumah Anda. Mereka bisa masuk kapan saja mereka mau. Mereka menjatuhkan tas mereka, membuat kekacauan, tidur dengan nyaman, mengambil kehangatan Anda, dan meninggalkan Anda untuk membersihkan kekacauan emosional. Ketika mereka pergi, mereka tidak berpikir dua kali tentang ruangan yang mereka tinggalkan. Namun kini sang pengembara kembali menyusuri jalan, lelah dan kedinginan. Dan tiba-tiba mereka menatap rumah yang pernah mereka perlakukan seperti hotel. Lampu Anda masih menyala, hidup Anda tampak lebih cerah, energi Anda terasa lebih tenang, dan ego itu mulai berbisik. Mari kita lihat apakah kamarku masih tersedia. Mereka tidak bertanya, apakah saya pantas berada di sini? Mereka bertanya, apakah saya masih bisa masuk? Disinilah ujian dimulai. Mereka tidak datang dengan sebuah pengakuan. Mereka datang dengan rasa ingin tahu. Mereka menginginkan jawaban tanpa mengajukan pertanyaan langsung. Apakah kamu masih memikirkan aku? Apakah Anda masih merasakan sesuatu? Apakah Anda masih bisa memahaminya dengan cepat? Apakah Anda masih akan menyesuaikan jadwal Anda untuk saya? Apakah kau masih akan membiarkanku melanggar batasanmu tanpa mengatakan apapun? Tidak selalu jahat atau direncanakan. Kadang-kadang itu murni karena ketidakdewasaan emosional. Mereka tidak pernah belajar cara menghadapi rasa sakit, penyesalan, atau kekosongan dengan cara yang sehat. Jadi mereka melakukan apa yang familiar. Mereka meraih apa yang dulu dapat menenangkan mereka. Dan untuk waktu yang lama, itulah Anda. Inilah kebohongannya. Dunia menjual Anda. Jika mereka kembali, itu pasti berarti kamu istimewa. Namun kamu tetap istimewa, bahkan saat mereka memperlakukanmu dengan buruk. Kembalinya mereka tidak memvalidasi nilai Anda. Itu hanya menyingkapkan pekerjaan mereka yang belum selesai. Ego benci merasa kehilangan sesuatu. Ia tidak tahan dengan gagasan bahwa seseorang telah move on, sembuh dan bangkit tanpa memberikan penampilan terakhir. Jadi ia mengirimkan sebuah pesan. Ia bereaksi terhadap sebuah cerita. Itu menghilangkan memori. Ia berpura-pura hanya sekadar memeriksa. Namun di balik gerakan kecil itu terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah aku masih punya ruang di pikiranmu? Dan saya tahu, teman-teman, saat nama yang familiar itu muncul di layar Anda, jantung Anda mungkin akan berdebar kencang. Perasaan lama mungkin terbangun. Kenangan mungkin datang berbondong-bondong seperti gelombang. Anda mungkin mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mereka sudah berubah? Apakah ini kesempatanku? Apakah aku bereaksi berlebihan sebelumnya? Itulah ketakutan yang berbicara.